Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyraful qaimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu wal mu'min yasubbuhu ba'duhu rawahu Muslim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, juga yang terhormat Bapak Kasih, oke, para penyampaikan semua, baik dari penyuluh atau karyawan Kementerian Agama, dari para peserta ini yang terhormat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membahas satu judul yang dikutip dari sebuah buku akhlak baik terhadap manusia yang disusun oleh Irfan Rizki, di mana buku tersebut adalah cetakan PT Reka yang diterbitkan 2010, di mana di dalam buku tersebut ada 4 klasifikasi tahun menurut Abdullah Sulaim Al-Quraisy. Yang pertama, bahwa dasar sebagai sumber tahun adalah Al-Quran surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah untuk berbuat baik dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah tolong-menolong untuk berbuat dosa, perbuatan dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha shadidul 'iqab, sesungguhnya adalah Allah sangat keras. Hadirin jemaah rahimakumullah, memang tolong-menolong itu suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ta'awun itu merupakan kalimat yang bisa merujuk kepada kita untuk berbuat tolong-menolong, di mana mungkin dengan mungkin adalah saudara, dan kita pun ingat bahwa kekuatan mukmin adalah dengan satu dan saling tolong-menolong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan, al-mu'minu wal mu'mini yasudduhu ba'duhu. Mungkin dengan mungkin adalah sepertikan kalbu sabar, kalbu liani, seperti suatu bangunan yasuddu yang saling menguatkan ba'duhu satu sama lain. Kita pun tahu bahwa bangunan Kementerian Agama yang begitu megah ini tidak bisa kuat dan kokoh apabila dibangun hanya satu bahan yang dikit, mungkin akan jelek, mungkin tidak akan terpakai. Tapi dengan kuat ini, berbagai bahan yang bisa disatukan sehingga menjadi kokoh dan kuat. Ada batu, ada bata, ada pasir, ada semen, ada besi, ada air, sehingga terwujudlah bangunan yang semudah ini dan dipercantik dengan adanya yaitu cement. Kemudian dalam hal klasifikasi tahun tersebut, yang pertama yang dikatakan oleh Abdullah Sulaim Al-Quraisy, yaitu bagian pertama
al-mu'in wal musta'in. Artinya dia itu suka menolong dan juga suka meminta tolong. Ta'awun, saling menolong. Dia menolong dan suka juga minta tolong. Dikatakan impes atau seimbang. Maka wajar kalau seorang mukmin merasa tiba, merasa sakit hati, merasa khawatir dengan saudara kita di Palestina yang begitu terus-terusan dihajar, dibunuh. Kita menyumbang dengan materi, dengan doa. Jangan bicara seperti ini. Kita juga masih banyak yang perlu dibantu. Bukan orang yang beriman seperti itu. Yang kedua, lain yang kedua sifatnya itu dia tidak suka menolong dan juga tidak pernah meminta tolong. Sifat yang dua ini adalah tercela menurut Ibu. Kenapa? Karena yang namanya makhluk sosial hidup tidak bisa sendirian. Orang yang hidup berkeliaran sendiri hanyalah orang-orang yang sakit. Diajak bicara sulit, diajak senyum tidak bisa senyum, dan senyum sendiri bisa. Bahkan kan di masyarakat ini suka terjadi bahasa seperti ini. Ketika ibu-ibu abring-abringan pengajian, apa ibu kawetan bawa. Dalam satu waktu ada kesalahan, wajar karena manusia hidup oleh Allah. Diomongan banyak diceritakan orang. Nyampe ke kadal antara pengajian antara campur gaul. Bahasanya seperti ini. Ya, ini seperti ini sudah kemana-mana terlalu diomongan. Apakah dia itu baik orang yang seperti itu? Simak sebuah hadis dari tafsir Ibnu Katsir dari tafsiran surat Al-Maidah ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yukhoribun nas wa yasbiru ala ma'adahu khairun wa ajrun minal ladzi la yukhoribun nas wa yasbiru ala ma'adahu. Rawahu Ahmad. Di hadis tersebut menyatakan, kata Rasulullah, mukmin yang suka bergaul dengan yang sesama manusia yang lain, kemudian dia bersabar dalam menghadapi berbagai macam cercaan, makian atau ujian dalam berhubungan dengan orang lain, itu khairun, lebih baik, wa aqama ajron, dan mendapat pahala besar, minal ladzi, ketimbang orang-orang lain kholiqunas yang tidak suka bergaul, tidak suka bersama-sama orang lain, dan dia tidak bersabar manakala mendapat kebahagiaan. Yang ketiga dinyatakan bahwa ta'awun dalam bentuk yang ketiga yaitu yasta'in waladi. Sifat manusia yang sangat tercela dengan nomor dua yaitu orang yang suka meminta pertolongan dan tidak pernah menolong. Hayang ngadi belewe, hayang ngadi tulungan, teu pernah nulungan bantu. Itu termasuk orang tercela. Dan harapan orang apabila dia menolong akan ada balasan dari itu. Ya kalau itu nomor satu kan wajar karena manusia pada dalam artian orang makhluk sosial, sok turungan batur di waktu orang berturungan wajar, ya termasuk baik. Itu nomor tiga gitu ya, melihat dari definisi bahwa orang itu senantiasa ingin ditolong dan tidak pernah dia itu tercela. Dan yang terakhir hadirin rahimahullah, yang keempat itu yu'min waladis. Tipe nomor 4 inilah orang yang berpuasa, orang yang suka menolong dan tidak pernah dia mengharapkan pertolongan. Itu tipe yang paling
artinya apa? Itu orang yang menolong karena bukan karena, tetapi karena. Jadi kalau menolong, dia artinya tidak memandang siapa, dari mana, tidak. Agamanya apa, organisasinya apa, partainya apa, tak bisa ditanya. Kalau tolong. Dan sekiranya yang terjadi di Palestina, walaupun dia bukan muslim sepertinya, tetap harus ditolong karena demi kemanusiaan. Demi orang mungkin, Allah mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau dibantai seperti itu, siapapun wajib menolong, walaupun tidak, tanpa memperhatikan apakah saya akan dibalas pertolongan tersebut. Menurut kadang-kadang sudah biasa mana dipersulit lagi. Beda di ubah kalau sokong Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong orang lain, menolong saudara. Jadi selagi orang hubungan dulu orang, selagi orang menolong saudara kita, pasti Allah akan menolong kita. Harapan pertolongan dari Allah karena dari manusia sangat terbatas. Ketika apa yang artinya kebaikan gak apa-apa, kalau itu manusia berbalas dengan kebaikan. Nah, jangan menjadi syarat, itu yang saya sampaikan. Kadang suatu saat terjadi, Pak, ini mah hanya kasus saja, sedikit terakhir. Rekan saya dari dinas pengenampol nanti dapat SK, itu datang ke sana. Berapa, Pak? Ini berapa? Kalau misalnya saya sudah beres dulu. Jangan ini pun, Pak. Begitu, Pak. Sudah itu, besok Pak, besok Pak. Gurunya baiknya, ngerokok sih Pak, baik ngerokok pagi. Kegiatan nyanak sih beri. Kedua bikin setelah beres, setelah orang telepon saya, itu saya bikin sudah beres. Ini pesan belum terima. Terima kasih Pak. Begitu ya. Nah itu sesuatu hal yang mungkin berharap kepada manusia. Orang yang berharap kepada manusia akan pertolongan ini. Itu rupanya 4 poin yang berhubungan dengan klasifikasi tahu. Yang pertama, orang yang suka menolong dan suka minta tolong. Dan yang kedua, orang yang tidak suka menolong dan tidak pernah minta tolong. Dan yang ketiga adalah orang yang meminta tolong dan tidak pernah menolong orang. Dan yang keempat adalah orang yang suka menolong dan tidak berharap pertolongan orang lain. Inilah orang yang sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber Sutisna Kusnadi yang telah memberikan begitu jelas, begitu lugas, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua. Mungkin ada sedikit tambahan. Saya teringat kepada salah satu tulisan dari kakek buyut saya. Tulisannya gini, simpel